Vini ya. Iya. Kita hari ini kita bertemu bersama saya Susi Adis. Dan saya Firni Ismail di acara Ruang Waktu, Ruangku Untukmu. Ini Firni ya, di ruang waktu ini adalah tempat ya untuk kita bisa berbagi cerita. Iya, kita berbagi pengalaman. Dan kita juga bertemu dengan orang-orang yang bisa memberi inspirasi kepada orang lain. Iya. Tentunya hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Iya, ini perempuan-perempuan hebat, Tangguh, perempuan tangguh. tangguh, Sukses di karirnya, tahan banting, dan bagaimana kita harus tahu bahwa wanita sukses ini wanita yang tough. Buat ini kita pengen tahu dong ya, Iya. bagaimana bisa mencapai suatu titik puncak ya, Iya. karirnya dari bawah loh, dan Iya. nggak mudah untuk mencapai itu loh, Vini ya, betul nggak? Ya, langsung aja yuk. Yuk, Kita perkenalkan siapakah mereka. Dan ini dia, halo, Mbak Indi dan Mbak Rita ya, oke. Halo Mbak. Oh, halo Mbak, apa kabar Mbak? Baik. Sehat selalu? Alhamdulillah. Kayaknya selalu. Makasih loh kita udah diundang. Oh iya, bukan undang kita ya? Ya, bukannya datang sendiri ya tadi. Atau datang sendiri ya? Oh iya. Tapi kan datang tanpa diundang. Oke, ini kita ya, kali ini kita mau kenalan dulu dong. Iya. Kita sama Mbak Indi. Baiklah. Ini Mbak Indi ini kalau kita kenal adalah wanita karir, dan kita kenal Mbak Indi ahlinya di logistik nih. Dan Mbak Indi ini mulai bekerja di logistik, tapi juga pernah pengalaman di BUMN, di beberapa pengalaman karirnya ya. Ada di Sarina, ada di Hospitality ya, Pos Indonesia, Sarina, Angkasa Pura Retail sama IAS Hospitality. pariwisata, BUMN pariwisata. BUMN pariwisata luar biasa. Panjang ya, Panjang banget, panjang gitu. Nah, yang berikutnya adalah Mbak Rita. Terima kasih. Dan dia adalah profesional yang ini seorang cocok nih untuk belajar menjadi leader. Wanita pemimpin, biasa memimpin pasukannya wanita juga atau laki-laki dan wanita? Nanti kita tanyakan. Yang pasti berkecimpung di dunia kepemimpinan dan pengembangan organisasi. Keren banget. Tapi ada juga loh, dia ada di dunia yang dalam laki-laki yang Di mana tuh? di mana? dunia maya. Bukan dunia maya atau dunia lain. Nanti kita kulik nanti kita tanya dia ya. Yang pertama kita tanya-tanya bagian Ibu Susi ke arah Jarum jam. Betul, silakan. Kayaknya heboh bener ya, ini ada yang ditanya, main nanya kita heboh. Ini sekarang kita tanya, Jeng Indi. Iya, Jeng Indi. Jeng Indi ini Emang bisa Jeng Indi mencapai dari suatu mana? waktu berkarir pada waktu itu ya. Pada masanya kita soalnya ini kalau cerita tuh pada masanya. Kalau ini juga begini tuh malah tuh pada masanya. Tapi ternyata sekarang juga dia tetap eksis dia. Nah, tapi kita melihat bahwa Bu ini kan pernah mencapai suatu karir yang kalau kita lihat itu di puncak karir yang buat kita yang mungkin suatu harapan untuk semua orang kita mencapai sesuatu apapun itu. Mungkin yang tidak dimimpikan oleh Bu Indi nih, Cik Indi ini, tapi bisa mencapai ke situ. Tentunya suatu perjuangan dong untuk mencapai suatu titik perjuangan untuk mencapai titik puncak karir. Kalau buat masing-masing pasti kan kita ada di masa titik puncak karir ya. Nah, kita pengen tahu dong untuk ini kita sebaliknya itu mencapai titik puncak itu apa sih? Dan gimana sih itu perjuangannya itu? Oke, makasih Mbak Susi. Mungkin sama dengan teman-teman yang lain ya, pada saat kita ingin mencapai suatu posisi di lini bisnis yang manapun, pertama kita harus kerja keras. Ya, betul. Dan kedua konsisten, fokus, dan yang paling Jangan keras dulu baru kerja, kerja keras. itu marah dong. Itu marah. Salah ya kan. Dan yang terakhir itu kita kan semua anak tentara ya. Dan yang terakhir itu adalah disiplin sih. Disiplin ya. Konsisten juga ya, harus bisa mencapai sesuatu itu ya, dan nggak semua tuh nggak gampang ya. Nggak gampang Ya. Itu dan untuk mencapai itu tuh perlu belajar cukup nggak? Dan satu lagi yang terakhir itu adalah networking. Itu kadang-kadang orang lupa bilang bahwa kita semua bisa sampai ke sini karena networking, karena mau kita kerja keras, mau kita konsisten, tapi kalau kita tidak tahu who do you know, pasti kan diantara orang-orang itu kan ada yang merekomendasikan kita. Oleh karena itu networking itu
termasuk yang penting juga. Betul, karena dan untuk membangun networking itu kita attitude. ya. Karena kita bisa mau menerima, mau mendengar, mau bekerja sama, itu membangun network akan lebih luas. Betul nggak sih? Betul. Kayak gitu itu kita pengalaman yang sudah gitu ya. Jadi ini betul. Betul. Oke. Nah, berikutnya mau tanya ya boleh. Kalau di dunia seperti itu kan pastinya banyak tantangan ya, apalagi untuk sosok perempuan. Apalagi perempuan menjadi sosok pemimpin atau one step ahead dibanding laki-laki. Nah, tantangan seperti itu, kalau saya kan di dunia entertain gitu ya. Ya, nah kalau di dunianya Mbak Indi, dunia maya itu, tantangan seperti itu, seperti apa sih Mbak Indi menanggapi? Sejujurnya ya, saya tidak pernah melihat dibedakan antara direktur wanita, bukan direktur, dalam suatu pekerjaan tidak pernah dibedakan antara wanita dan pria. Atau mungkin karakteristik saya karena saya tomboy, jadi saya juga tidak merasakan. Tapi bukan sebagai laki-laki ya. Kayak cuman mungkin dulu mungkin tidak terlalu banyak pemimpin-pemimpin wanita di tempat kami bekerja ini, tapi sekarang boleh dibilang sudah banyak. Ya. Tapi tetap porsinya biasanya dalam kepemimpinan struktur BOD itu misalnya ada 6 orang, wanitanya cuma 1 atau 2. Ya udahlah, tapi at least ada perubahan. Cuman memang wanita-wanita itu selalu identik dengan BUMN yang BUMN atau perusahaan manapun yang mungkin lini bisnisnya tidak terlalu hardcore atau tidak didominasi oleh para laki-laki. Ya contohnya yang satu ini dulu kan sempat di pupuk, orang nggak akan mikir pupuk itu didominasi oleh laki-laki. Begitu juga saya logistik. Pindad dong dia. Pindad dan begitu juga saya logistik itu selalu identik dengan dominasi dengan laki-laki. Tapi saya setuju sih kalau ditanya kenapa ini didominasi laki-laki, kita ada di perempuan di dunia laki-laki. Jujur juga pada saat masuk di Pindad pun saya tidak kemudian mengidentifikasi oh saya perempuan di dunia laki-laki, karena once kita bekerja kita melihatnya itu suatu organisasi dimanapun sama, bahwa ada maskulin di situ yang itu memang kita harus identifikasi di awal supaya kita ketika melakukan tindakan itu tepat sesuai dengan lingkungannya gitu kan ya. Jadi ketika kita ada waktu itu di Pindad itu kita harus tahu budaya di sana seperti apa sehingga masuknya pun kita bisa. Jadi kalau melihat itu bahwa memang pada saat ini itu peluang untuk laki dan perempuan itu sama. Posisi juga sama. Berkarir itu kita sama. Cuman kita sekarang harus menunjukkan sebenarnya perempuan itu kita bisa sejajar. Kita juga tidak diperlakukannya juga nggak berbeda. Nggak berbeda, betul. Mungkin juga karena akhirnya wanita-wanita ini adalah wanita yang memberikan inspiring dan punya value. Akhirnya bukan hanya sebagai pemanis atau pelengkap, tapi menunjukkan nilai ya Bu. Jadi kayak kamerat. Saya rasa juga mereka mungkin ngeliat kita nggak sebagai perempuan ya kayak lebih honest ya. Benar boys, one of the guys. Jadi kalau saya karena kita pikir oh ya nggak apa-apa, lebih bagus beliau itu menganggap kita sebagai one of them daripada kita ada perempuan biarin aja siapa itu not nice. Oke, bagus banget ini. Kita benar-benar menginspirasi ya ini para wanita hebat ini. Dan ini kita pernah tahu lagi nih ya. Masih Mbak ini nih ya, Jadi gimana sih kamu tuh untuk mencapai dalam berkarya tadi ya, peran atasan maupun bawahan tuh seperti apa nih dalam karir? Pasti dong punya peran dong di sini, dan bagaimana kita juga kadang kita sebagai atasan ke bawahan kayak apa, dan juga bagaimana Cik ini membawa timnya, karena kan kita yang berhasil itu kan sebagai pemimpin yang sukses itu kan pemimpin yang bisa membangun anak buah menjadi pemimpin, membangun pemimpin baru, kan gitu ya, bisa ceritain ya? Menurut saya sih, kalau kita di dalam suatu hubungan atau relasi ya, dalam suatu organisasi, para pemimpin itu harus mempunyai sinergi yang baik di antara sesama. Karena pada saat hubungan antar sesama pemimpin atau BOD itu siapapun tidak bagus, di Indonesia itu paternal. Jadi kalau dilihat, wah pemimpinnya nggak kompak nih, udah
pasti anak buahnya juga Itu. mencontoh yang sama. Dia pikirnya pemimpinku aja nggak peduli, kenapa yang di bawah banyak. Dan benar Mbak Susi, menurut saya setuju dengan Mbak Susi bahwa pemimpin kita ini dinilai berhasil apabila kita juga mampu menciptakan ya kader-kader yang bisa suatu saat menjadi pemimpin yang baik. Bagi saya kesuksesan itu di situ. Ya, tidak hanya kinerja, ya kan, mengatasi masalah, tapi bagaimana juga menciptakan pemimpin-pemimpin baru tuh. Ya kan. Berarti kan dalam hal ini mungkin Jenny maupun Jenny kita pasti kan kita juga membimbing, mengawal, mendampingi. Ya kadang-kadang pemimpin perempuan itu kan ada jiwa keibuan. Betul. Keibuan itu yang bagaimana membangun anaknya bisa sukses juga. Betul nggak sih? Coba kalau Jerita gimana? Itu juga nggak? Saya ingat waktu Mbak Susi jadi salah satu pembicara waktu di BUMN. Saya ingat satu tema yang Mbak Susi bawa bahwa pemimpin layaknya seperti seorang ibu. Nah mungkin kita ini diberikan berkah sebagai ya sama masa itu 2020 Mbak Susi. Dulu. Ya karena pada saat itu Dan ingat luar biasa, benar anggu. Saya sendiri lupa yang bicara. Jadi makanya secara tidak sadar Mbak Susi juga karena Mbak Susi melakukan. Jadi ketika menyampaikan pun itu kan apa yang kita lakukan. Jadi tadi kita sebagai seorang ibu betul karena itu secara otomatis keluar sendiri naluri bahwa ketika kita sudah memberikan semacam mengkomunikasikan apa yang harus dikerjakan, kita juga mendampingi mereka pada saat mereka ada tantangan dan sebagainya. Kita hadir untuk memberikan coaching, mentoring. Nah, proses itulah yang kemudian kita harapkan melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Karena itu proses bagaimana mengencourage mereka untuk bisa menjadi peran juga sebagai woman super woman. Tapi aku setuju jadi kadang-kadang dengan cara seperti itu kadang kecerawatan kita. Kan namanya perempuan itu kan ibu. Betul. Interupsi, kecerewatan kita apa saya Bu? Antara saya dan kamu. Tapi gini maksudnya itu dengan kecerewatan itu mereka tuh nggak masalah. Karena ternyata ya ini kayak ibu. Betul. Karena cerewet untuk kebaikan. Mungkin nggak atau marah untuk kebaikan juga untuk mereka melihat kan. Itu mungkin juga ada kaitannya dengan pertanyaan selanjutnya. Oh ini belum selesai deh. Oh ini belum selesai. Karena pemimpin itu identik dengan diktator, dominan. Tapi kalau pemimpin perempuan pasti dan biasanya ada tambahan lagi mungkin mengayomi. Punya keseimbangan. Betul. Karena ada ketegasan juga lah, karena di ibu bunda ketegasan itu perlu. Jadi si tim itu juga tahu oh ini ibu gue sedang membimbing gue dengan ketegasan, jadi mereka juga tidak mengambil itu sebagai sebuah subjektivitas oh mah gue galak atau apa, enggak sih. Cuma mudah-mudahan enggak ya. Gue nggak tahu nih kalau ada cara. Iya, kan ada cara misal kalau Jerita gitu ya, jadi kalau ngomong jangan gitu dong, nggak boleh gitu kan. Kalau kita kalau gini, nggak boleh gitu. Tapi kan kita tahu ini emang Call it tough love. tapi tujuannya sama, caranya sama, cuman lebih halus kan gimana ya? Oke, sekarang Iya, tadi kan sebenarnya udah disampaikan sih bahwa itu membawa perubahan nyata yang tadi melahirkan pemimpin-pemimpin baru seperti mengayomi anak-anak ya, tapi mungkin ada lagi tipsnya. Bagaimana nih untuk menjadi woman leadership yang akhirnya bisa membawa perubahan nyata untuk sekitar. Itu tips untuk kita, saya termasuk saya Gen Z. Gen Z ya? Oke. yang kelak mungkin akan menjadi pemimpin perempuan untuk membawa perubahan nyata, bukan hanya duduk menjadi pemimpin tapi bisa memberikan vibes yang inspiring dan positif untuk sekeliling. Itu seperti apa tipsnya? Good question. Kalau saya begini, Kalau kalau pernah muda? Jadi kalau Saya langsung lahir besar ini. kok dia pengen ikut presiden itu pertanyaan itu kayak belum pernah muda. Oke. kalau dulu kan pernah muda juga Iya dong. Nah kalau saya sih apa yang saya inginkan dari seorang pemimpin itu saya ciptakan sekarang. Pertama, jangan pernah menempatkan Anda bawahan, saya atasan.
Never. Itu penting, Ya kan? betul. Ada saat-saatnya kita menempatkan bakat Jangan ada saya gap, ya. sebagai leader, Ya, tapi ya, ada ya. waktunya terbuka komunikasinya. Ya, itu penting untuk komunikasi. Kedua, kita memang harus selalu, terutama pemimpin ya, harus selalu bisa menerima masukan. Itu sering terjadi ya, baik itu laki-laki maupun perempuan maupun wanita. Pada saat kita menjadi pemimpin, kadang-kala kita selalu merasa I know more than you. Yes. Kamu kan jam terbangnya Yes. belum tinggi ya. Yes. Yang paling tiga, berikan pengertian juga gini. Saya ada di masa sering menginterview Gen Z ya. Itu, yes. Ada bukan satu sih, dua anak yang bilang, Bu, saya mau Bu, life work balance. Akhirnya saya bilang, Dek, saya sampai sini hidup saya nggak balance, saya bilang gitu. Jadi jangan berharap Sampai saat ini juga belum balance juga. itu ya. Jadi memang menurut saya, Iya. kadang-kadang memang pertanyaannya dia tuh bikin saya geram gitu. Cuman akhirnya saya mereply-nya dengan guyon. Iya. Karena menurut saya komunikasi itu paling penting. Berusaha menempatkan diri kita di posisi mereka. Ya, kalau kita sudah menempatkan bahwa saya atasan kamu bawah, itu tidak akan ketemu dan tidak akan tercipta suatu komunikasi maupun pengertian kita tujuannya apa, bagaimana supaya tujuan itu, agenda kita, objektif kita bisa sampai ke mereka. Itu sih. Ya, coba Gitu ya. kalau Jang Iya. cerita. Nah itu dia, penting juga kita untuk memahami bahwa generasi di Gen Z ini itu kan memang mereka punya budaya yang berbeda. Kita juga harus punya wisdom gitu kan ya. Bagaimana memahami cara mereka berpikir yang kemudian sangat Betul. kreatif, inovatif gitu. Nah, Karena kalau mereka era digital, mereka belajar betul, sendiri juga bisa. Beda sama kita dulu kan. betul. Nah, FOMO untuk tadi yang disampaikan, kita pengen begini ya. Mungkin jalan tengahnya kita juga harus menciptakan lingkungan kerja yang mungkin sudah bisa mengakomodasi yang mereka sampaikan, tetapi bahwa namanya komitmen kerja itu tidak berubah dari waktu ke waktu. Kalau kerja yang mesti tulus, mesti total, mesti ada tanggung jawab. Jangan kemudian salah satu contoh kecil aja. Kalau di email, kalau memang ini langsung respon. Kalau belum itu kan, bener kan gitu. Karena sekarang ini saya kerja di private company di mana almost Gen Z ada di situ. Nah, salah satu yang mungkin kita perlu komunikasi kepada mereka, mungkin mereka bilang, oh belum bisa gue ngelakuin sekarang, tapi please reply supaya kita tahu bahwa itu sudah mereka Dulu kalau zaman terima. kita belum ada hal itu, jadi kita bisa reply. Harus datang. Betul, Yang betul. simpel aja, after office hours nggak bisa dihubungi. Saya bilang kalau nggak bisa dihubungi, Anda pulang aja, bantu orang tua bikin usaha sendiri, buka warung. Ya. Oh, berarti saya bukan Gen Z dong. Karena handphone saya 24 jam. Tapi bener nggak sih ini sampai nyambung ya pertanyaan itu? Kalau anak-anak Gen Z sekarang ini ya emang dibutuhkan adalah komunikasi ya. Cara menyampaikan sesuatu Betul, karena mereka tuh betul. kalau bisa dilarang atau dimarahin atau ditegur, Nggak bisa dikerasin. Why? Ya, Jadi dia tanya why. ya. Jadi dia harus kasih komunikasi yang baik, Dan penjelasan mereka yang baik. harus trust sama kita. Oh, oke. Itu jadi fungsi juga kita menjadi apa ya, contoh gitu ya. Butuh waktu, tapi once mereka udah trust gitu, mereka akan ikut kok gitu. Jadi memang perlu adjustment ya, perlu waktu untuk saling just role iya. kita ya, kapan kita pemimpin, Betul, kapan kita jadi badis. temen dia juga gitu. Berarti Kalau sama sih seperti anak ya. Iya, Yes, iya. Kan? Kapan Benar, dia jadi betul. mam, Anak-anak, kapan iya, dia iya. jadi Sahabat, betul. Teman, sahabat, mama gitu kan. Ya kan gitu. Kalau di Makanya kantor tadi- dipanggilnya apa? Bu Susi. Oh iya, Oh, iya. Mama Susi. Oh, Mama Susi kan sama Mami gitu Oh, kan, iya, atau Bunda. Iya. Oh gitu Oh, ya. kalau saya kakak. Oh ya masih Kita masih ya. Beda ya dunianya. Dia kabur antara mama dan kakak gitu dia kabur. Kalau aku sih nggak suka dipanggil bunda ya, tapi ya udahlah. Sukanya dipanggil Kanda. Iya, aku tuh kakak ya, tapi ya wes Kakak, maksudnya kakak bunda. Soalnya kadang-kadang
sekarang gini, kadang-kadang kita ini untuk mengikuti gaya mereka jadi sebenarnya bukan karena kita tuh pengen mau jadi muda nggak, kita bisa memahami itu yang pengen tahu musiknya, kita ikut kontes kita juga bukan dunia kita, tapi kita dunia pengen tahu apa sih yang dia kan melihat dunia mereka seperti apa, jadi kita bisa masuk, bisa berkomunikasi, bisa memahami. Kita kan juga pernah muda ya, dan boleh dibilang adalah sukses story kita yang kita bisa sharing ke mereka. Jadi kita bilang ya, saya juga dulu pernah muda sama kayak kamu, mungkin lebih aneh daripada kamu, tapi kita bisa sampai sini karena kita melakukan A, B, C, D, E. Itu mudanya tahun berapa ya? Oke, lanjutnya kita tanya lagi dong. Jadi nggak salah ya kalau berdua ini menjadi pemimpin itu nggak salah. Dan inspirasi buat semuanya ya. Berarti sebenarnya kalau perempuan pemimpin itu biasanya ini secara psikolog ya. Mereka menarik. mengalami tempaan-tempaan sendiri dalam proses kehidupan. Betul sekali. Akhirnya dia bisa bermetamorfosis menjadi sosok perempuan tangguh, kuat, dan pemimpin. Betul. Sebenarnya itu kan kayak digodok gitu kalau di TNI atau di sekolah ada ospek gitu ya. Tapi ini dalam kehidupan Tempaan pribadi. Ya. Akhirnya apakah itu juga yang dialami oleh Jeng Rita dan Ini kita konseling. Sampai Jadi kita nggak gratis. Asli banget loh ini kan. Cara gini, begini Bu. kan itu nanti di ruang praktek saya sendiri. Oke, lanjutnya. Apakah itu pernah Betul menjadi sekali, bagian dari proses? betul sekali. Jadi gini, kita kan juga pernah muda ya. Jadi kita pernah. Ini dari tadi diulang terus kita pernah muda. Sekarang juga masih muda kok. Tenang. Sekarang juga masih muda. Jadi sejujurnya saya pernah mengalami fase-fase yang tidak menyenangkan, terutama di dalam lingkungan pekerjaan. Nah, dari situ saya bertekad bahwa nanti kalau suatu saat saya jadi pemimpin, saya tidak mau melakukan hal itu kepada anak buah saya. Saya nggak mau, gitu loh. Cuman memang kadang-kadang terus terang berat ya, apalagi kalau misalnya kita lagi capek, banyak kerjaan, terus di antara mereka juga kadang-kadang suka ada yang quote and quote bertingkah gitu loh. Nah, itu kadang-kadang susah meredam emosi dan ego kita. Jadi menurut saya jadi pemimpin itu sebenarnya nggak gampang, apalagi sekarang kan zaman medsos ya. Kita marah-marah atau mungkin kita nggak sengaja nyenggol gelasnya jatuh, atau mungkin kita lagi kesel kita banting pensil kita, kemudian ada yang mengambil itu langsung viral di TikTok, langsung kita dicap pemimpin yang tidak bijaksana dan mungkin diidentifikasikan wah ini memakai suka memakai cara kekerasan. Mengendalikan dirinya gimana tuh untuk mengendalikan dirinya tuh? Untuk pada saat kita ya kan kadang-kadang gitu ya, mengontrol dirinya tuh apa yang dilakukan? Bernafas sejenak, yoga meditasi. Kalau saya sih saya bilang gitu deh, gini aja deh, sudah makan siang ketemu lagi, karena makan siang kan udah tenang apa segala macam, baru saya panggil lagi. Tenang, kenyang. Sebenarnya kenyang sih Kenyang gitu, jadi karena lebih tenang. udah tahu kan aku kalau Iya, makan iya. telat cranky, jadi Dan udah makan nanti siang aja. itu menu yang dibayangkan dan diinginkan ya. Jadi Iya. Oke, bagus banget ini. serius Pak. Eh, Ini belum menjawab ya belum Pak. Silakan. Gue gak ada tempaan. Gak mungkin. Gak ada tempat saya bisa menempa. Jadi aktif ya yang menempa. Tadi ya kalau bicara tempaan secara personal life pasti kita itu proses yang alamnya memang kalau kita mau bertumbuh katanya begitu. Benar Bu? Iya kan. Keberhasilan kan itu, karena semakin diinjak semakin kita tuh akan tumbuh. Ya kan kayak tanaman sana itu kan gitu Iya, kalau pinjam istilahnya beliau itu kalau pohon akarnya lebih kuat Iya, ya Susi betul, gitu. Nah, betul. tempaan dalam personal life ya mudah-mudahan Oh ini klien saya konseling jadi dia tahu tadi di awal itu. pantas pasien ya Bu. wow, nanti masuk lagi. Jadi harapannya tempaan itu bisa kemudian membentuk ya katanya kan terbentur. Nah itu bisa kita bawa juga pada saat kita memimpin. Bagaimana tadi mengelola emosi itu kan kita sebagai pemimpin pasti dilihat juga. Jangan sampai kemudian apa yang ada di rumah kita bawa ke kantor. Kelihatannya kayak
apa ya, simpel tapi sebenarnya enggak. Nah, kita pun juga harus mengerti ketika misalnya anggota tim kita kok beda hari ini, kita juga harus punya sensitivitas gitu. Jadi tahu waktu juga, caranya masuk juga. Jadi lingkungannya juga nyaman. Ya itu. Jadi jangan pernah takut dengan tempaan, karena ternyata tempaan itu bisa menggali seseorang keluar potensi terbaiknya. Bedain antara tempat dan tampar. Tampan gue maksudnya tampan. Oke, ini kita pengen tahu juga nih untuk buat anak-anak muda di sana, anak-anak muda juga anak-anak yang tahu, anak-anak hebat di sana. Jadi untuk mencapai suatu titik karya kita itu ya, sebenarnya apa sih yang mereka persiapkan, mereka lakukan sejak dini saat ini untuk kan kadang-kadang udah mengeluh-ngeluhan karena sudah pengen mencapai udah lebih tinggi yang langsung aja nggak pakai proses tadi gitu, hal kayak gitu. Nah sebenarnya apa sih yang mesti disiapin, mesti dilakuin untuk bisa mencapai titik sukses itu? Seperti yang tadi saya bilang, kerja keras, fokus, disiplin, networking, dan yang paling penting adalah kalau ayah saya bilang nih, mentalnya jangan keple. Dan apa ya, maksudnya jangan memble. Keple itu bahasa bukan bahasa Sunda ya. Oke. Mentalnya itu jangan memble. Kadang-kadang maaf nih ya, ada apa gen saya nggak bilang gen simpel, ada gen yang lain. Itu pada saat kita baby boomer ya. No. Yes, Ibu kali ya. Ibu sorry ibu. Yang baby boomer sukit. Wah. Oh, ya. Bukannya masih. Oke, terus Aku langsung mikir kita pengen namanya. kita di dunia mana ya? Di dunia lain. Jadi kayak contohnya gitu, mungkin punya tim yang kena tegur atau mungkin dimarahin, yang ngambek terus kinerjanya nggak bagus, itu menurut saya sebaiknya tidak begitu. Karena ya kalau gitu kan kembali juga ke karakter ya, dan juga didikan orang tua. Dan di rumah dimanja, minta sesuatu kalau nggak dikasih pantun, itu tugas terberat kita untuk mendewasakan orang ini. Tapi yang utama sih memang kalau kita mencari sesuatu itu memang bekerja itu pakai hati. Iya. Karena kalau udah pakai hati itu kita bisa tuh happy, dan kita untuk mencapai sesuatu itu dengan semangat, daya juang. Karena nggak usah dipaksa. Karena kalau kita mulai cinta nggak pakai hati, susah karena jadi beban. Nah, itu memang utama ya. Jadi untuk mencapai sesuatu, anak muda sekarang tuh harus ngejar dengan hati. Percaya deh, hati itu adalah membuat kita semuanya jadi happy kan? Nggak mencapai sesuatu nggak jadi ringan. Betul nggak? Karena aku pernah kerja di perusahaan swasta ya, kita itu tiap hari Jumat malam kita ngerjain report sampai jam 2 pagi dengan penuh sukacita. Mohon maaf banget, kebiasaan-kebiasaan situ seperti ini saya sudah tidak pernah melihat. Karena semua ngedumel. Sekarang tuh ya oke, mengerti pulang cepat-cepat, nanti keretanya penuh apapun, tapi saya sudah jarang melihat kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Tapi memang pada saat itu saya kerja di perusahaan asing di mana fasilitasnya itu dibikin sedemikian rupa sehingga kita nyaman bekerja sampai jam 2 pagi. Sampai ibu saya bilang, kamu kalau pulang pagi karena ada acara gitu, party, bukan karena ngerjain report. Dan itu bisa satu departemen isi 12 orang, ngapain gitu. Dan apalagi itu sekarang lihat di era digital ini kan report udah by system. Dan tadi harus memanage. Jadi anak agensi itu boleh pulang lebih cepat nggak apa-apa karena ngejar kereta, ngejar itu. Tapi tadi memanage pekerjaan. Bagaimana pekerjaan itu selesai sebelum jam pulang, itu lebih bagus. Itu yang paling tepat. Sebenarnya kan pulang malam atau pulang apa itu bukan suatu hal yang efektif loh sebenarnya. Tapi bagaimana dia menyelesaikan tepat. Lebih kepada kadang-kadang gini, boleh pulang cepat, tapi pekerjaannya itu harus ada value added servicesnya gitu. Ya. Betul. Jangan karena ya kan saya tidak ini cuma mengerjakan report ini, maksud saya ya udah report ini mungkin dikerjakan lebih bagus sehingga bisa semua orang pada saat membaca mengerti. Jangan cuma dirinya sama atasannya yang mengerti membaca report. Pengalaman itu sih. Terus apa aja mereka? Bahasa sih masih mau lanjut juga ya. Tapi tadi mirip mengatakan juga. aja betul dari jiwa militansi itu penting juga. Anak muda sekarang terus juga itu kan. Ya tadi jangan member itu kan militansi, semangat juang, daya juang. Kemudian menjadi insecure dan dalam tanda kutip
kurang bersyukur. Gitu. Betul. Kurang bersyukur. Betul. Karena membandingkan, oh di sana seperti ini, di sini seperti beda dengan kita dulu mungkin ya. Ketika dikasih tugas apapun, itu pengalaman saya. Kita selalu memberi lebih dari yang apa yang diminta. Betul. Dan itu artinya yang Mbak Susi bilang siap, itu sebenarnya di situ. Jadi once ada kesempatan, pasti mau siapapun pengambil keputusan dia akan ingat yang memberikan lebih dari yang diminta. Value added services tadi. Ya, itu yang penting ya. Betul, bagus banget ya. Oke, Mbak Vini. Ya. Akan makan moseling lagi? Nanti akan tanya. One on one. panjang. Coba yang saya ingin dengar, kesuksesan menurut Mbak Indi dan Mbak Rita itu apa sih? Kayaknya sih mungkin duluan kali ya. Kalau ditanya Rita dulu dan Rita sekarang, definisi kesuksesan bisa jadi sudah bergeser. Ya. Kalau dulu mungkin kesuksesan itu kita berdasarkan satu parameter tertentu gitu loh, ini achieve maka dianggap sukses gitu. Bahkan kadang-kadang kita juga mengignoring badan, pikiran dan lain sebagainya yang tadi jadi nggak balance gitu. Nah, per hari ini mungkin buat aku secara pribadi sukses itu hal kecil pun bisa kemudian aku anggap sebuah kesuksesan gitu, dimana pada saat melakukan sesuatu ada rasa happiness dari dalam, ada kepuasan, ada kedamaian gitu. Itu buat aku kok sudah kesuksesan ya gitu. Jadi lebih simpel sih, ngukurnya tuh lebih simpel karena dirasa dari dalam gitu, tidak tergantung dari eksternal yang kita ciptakan. Tapi apapun kondisinya per hari ini, realitanya hari ini, kita melihat sebagai sebuah achievement yang memberikan dampak kita lebih sehat, sehat secara jiwa, sehat secara raga. Buat saya itu udah kesuksesan. Ya, Mbak Indi. Kalau saya sih sama dengan Bang Rita, definisi kesuksesan itu udah berbeda antara dulu dengan sekarang. Kalau dulu itu kita tiap tahun membuat target, ya pada saat kita mencapai target tersebut, kita merasa yes. Cuman kalau sekarang, saya setuju juga dengan Ibu Rita, hal-hal kecil pun itu apabila kita melakukan dengan penuh sukacita, itu sudah merupakan kesuksesan tersendiri. Contohnya persahabatan ini. Kita mempunyai pertemanan ini di mana kita bisa saling membahagiakan satu sama lain, saling mensupport. Walaupun jarang ketemu, Iya, jarang tapi ketemu, kita tetap biasa. satu, Sharing yang knowledge, sharing diskusi. berbagi. Dan menurut saya itu juga sudah merupakan kesuksesan ya. Jadi tolak ukurnya setiap orang itu berbeda-beda, ya kan? Kesuksesan menurut Lindsay mungkin apa, menurut si A mungkin apa. Dan karena di sini memang gen yang sama, jadi tadi begitu mengatakan itu semua pasti di heart tuh yang kepikiran iya ya, gitu kan? Tapi yang penting ini kali ini, kita tuh yang penting harus selalu bersyukur. Yes. Betul. Itu yang akan membuat hati itu semua lancar berjalan gitu Iya, ya. iya. Oke, lanjut. Sehat juga. Sehat. Apapun disyukuri ya, kita Iya, mulai betul. karena semua tuh ya kan berkah buat kita itu ya karena kita bersyukur. Oke, selanjutnya itu kita kan menindaklanjuti yang tadi nih, aku pengen tahu ya. Ini kan ibu-ibu ini pernah menjadi pemimpin yang tetap konsisten dalam segala tadi suka duka. Mungkin kita bekerja kan nggak selalu suka terus, ada dukanya dan mungkin beban yang berat, tanggungan yang berat gitu ya. Tapi kok tetap konsisten bekerja dengan hati. Itu kan itu yang perlu nih. Apa yang menjawab supaya teman-teman di sana, anak-anak di sana, anak-anak hebat di sana tuh bisa, oh saya tuh ternyata bisa loh tetap menjaga hati saya supaya tetap konsisten, saya tetap untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi sukses gitu loh. Dengan terpaan kondisi apapun seberat apa. Gimana? Kalau saya sih gini, Sering terjadi terpaan. Kayaknya gue pikiran dulu. Pikirnya yang mana ya? Tempaan yang kan mana? takut salah ngomong Oke. Jadi ya kalau benar tuh kata Benita bahwa kita tempaan itu bahwa kita bisa berdiri di posisi seperti ini karena ada berbagai macam hal yang kita alami maupun suka dan duka. Tapi yang penting adalah jangan patah semangat. Nah, Ya, apapun keadaannya. apapun keadaannya, yang paling penting adalah berdoa sama yang Tuhan Maha Kuasa, Nah. mohon bimbingannya. Ya,
jujur, saya rasa di semua agama itu diajarkan bahwa jangan bergantung sama manusia, Ya. tapi bergantung Kecewa. kepada Tuhan. Betul. Pada saat Betul. kita mempunyai keraguan, Betul. pada saat kita bingung menentukan pilihan, ya kita harus tanya kepada Tuhan. Mungkin orang bilang, klise, tapi ya ibu-ibu semua ini kan sudah pernah mengalami asam pahit itu dan bisa sukses sampai di posisi ini, pasti setuju dengan pendapat saya bahwa apa yang kita lalui semuanya ini kita tidak bisa survive kalau tidak ada hubungan atau komunikasi yang sangat mesra dengan yang Betul, Maha Kuasa. betul, itu penting ya. Jadi kadang waktu itu suka dan dukanya lebih banyak duka. Karena pengalamannya kayaknya luar biasa. Iya. Menghayati, karena memang. Tapi itu semua betul tadi. Jadi kita nggak ada masalah suka maupun duka, kita harus selalu. Karena suka dan duka itu akan datang silih berganti. Tapi kalau tadi menghadapi kuncinya, karena kita harus kalau ada kesulitan saat itu, karena saya punya pesan dari nenek moyang, dari ayah saya itu apa bilang, masalah itu dihadapi, jangan dihindari. Kenapa? Dengan menghadapi masalah kita belajar apapun. Karena waktu kita tempuh masalah itu, itulah tempat kita belajar. Karena orang menghindari, sehingga akhirnya akan stres sendiri. Padahal dihadapi untuk kita terus belajar untuk memperbaiki diri, untuk jadi lebih baik, dan selalu kembali ke di atas. Serahkan apa yang di atas. Bahwa kita ikhlas dengan apa yang kita lalui ini, akhirnya semua itu berjalan. Dan bersyukurnya kita semua nih kan karena wanita tangguh sudah kelihatan bahwa kita ini orangnya very positive thinking. Jadi kadang-kadang hal duka ya, mungkin di mata orang lain, ih gila, mungkin kita biarin aja. Tapi kalau misalnya Susi bilang analoginya belajar itu ketemu orang segala macam, analogi saya seperti kita nih mau naik kelas dari SD ke SMP, SMP ke SMP. Kalau kita nggak ikut ujian, nggak mungkin lulus ya. Berarti kita nggak akan naik kelas. Jadi pada saat ada ujian, ya lari dong, jangan bolos, hadapi, kerjakan soalnya dengan baik, selesaikan. Kalau mau naik kelas, Kalau enggak, nggak kelas ya. Bye. bagus sekali gitu. Ya, gitu ya. Coba gimana? Cerita. Kalau aku ya suka duka itu kan sebenarnya label, label atau apa ya, pendefinisian yang kita berikan kepada sebuah peristiwa. Yang ini suka karena sesuai, yang ini duka karena tidak sesuai. Nah, mungkin itu yang mesti sekarang kita sadari, dan pada apapun kondisinya kita nggak kasih label lagi. Jadi lebih, kalau sekarang ini lebih ke kesadaran untuk menyikapinya, mendefinisikannya. Kadang-kadang kalau dulu mungkin pengendaliannya berbeda, langsung reaksi gitu. Tapi per sekarang ya tadi, ya sudahlah, bukan ya sudahlah, tapi mungkin kita sudah punya semacam kedewasaan untuk menyikapi, oh ini bukan duka, nggak ada masalah kok. Kita bisa susun nih mau seperti apa solusinya. Nanti juga selesai juga. Oh, hidup memang pergantian aja dari suka duka. Jadi ya biasa aja gitu kan. Tuh jadi itu anak-anak muda di sana tuh lihat terus dan mbak ya, kakak kita di sini, Kakak pramuka, pramuka bahwa kita ini walaupun senyum-senyum banyak masalah. Tapi gini, kita mau katakan bahwa di setiap masalah itu jangan pernah menyerah. Kita hadapi, karena kadang-kadang di setiap masalah itu adalah tantangan, challenge kita untuk maju. Jadi jangan hadapin, jadi dihadapin, belajar. Karena hidup kita tuh ya dari proses belajar masalah, gitu ya kan? Benar nggak? Semakin pinter, semakin tahu dan mengintrospeksi pada diri. Apa sih yang menjadi kesalahan kita? Apa sih yang mesti diperbaiki? Ingat ya, jadi kita bisa mencontoh ini kakak-kakak kita ini. Jadi sehingga dia dari usia seperti ini masih kelihatan muda menjadi kakak-kakak. Di usia. Usia belum senja ya. Nah itu ya, oke. Silakan. Ya. Coba nih saya ingin mendengarkan sebelum kita closing acara ini, sepatah, sekalimat, satu paragraf, jangan satu episode ya. Closing statement dari Kakak Indi dan Kakak Rita kepada teman-teman, atau seandainya pesan, kembali ke usia 18 tahun nih, terus ingin menyampaikan pesan untuk diri sendiri, juga untuk adik-adik, anak-anak muda yang ada di luar sana, gimana caranya untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi Kesimpulannya, kesimpulan dan enggak memotivasi mereka, semangat memberi mereka bahwa apa sih yang paling penting buat dalam memberi kesan mereka. Kalau saya sih satu kata, saya tidak pernah menyesali apa yang terjadi
sama kehidupan saya dari dulu sampai sekarang. Yakin dan percaya kalau saya tidak mengalami itu dulu, saya tidak akan menjadi seperti Ibu Dwi bilang pemimpin yang tangguh. Jadi menurut teman-teman di sana, pada saat kita masih muda, nikmati hidup kita, dan apabila ada kesempatan, ambil. Jangan banyak berpikir. Ya, kita kesempatan itu tidak datang 2-3 kali, hanya sekali. Ya. Kalau misalnya memang ada Atau mungkin tidak datang atau tidak pernah datang, atau mungkin tidak pernah datang jamnya Mbak, karena buat itu datang pasti akan datang, cuma belum waktunya. Serius iya. Dan sesuatu itu akan lebih nyata apabila tidak didapat dengan cepat. Ya. Butuh kerja keras, butuh tempaan, butuh jam terbang, butuh pengalaman untuk seseorang bisa maju dan mendapatkan posisi, atau yang paling penting adalah menjadi pemimpin yang visioner. Pemimpin Semangat terus. Jadi ternyata mencapai sesuatu perjuangan ya. Perjuangan tadi itu nggak ada yang semua itu dengan mudah. Ya, semua kucuran keringat yang keluar ini akan ada hasilnya namanya. Dan yang paling penting, orang kan anak muda zaman sekarang, bukan anak muda sih, mungkin kita juga teman banyak takut, yang jangan takut. Atau mungkin saya yang terlalu berani, saya nggak tahu. Saya yang penakut kalau gitu. Kalau saya mungkin karena kita anak tentara, jadi saya hadapi masalah semua dengan semangat. Ya. Itu sih. Kalau cerita bukan anak tentara tapi di lingkungan tentara. Ini jangan-jangan kalau enggak tentara memang jadi sekolah menjadi tentara ya, tentara sekali. Izin Bu. Bisa berapa minggu? Silakan kalau cerita. Iya, kalau bisa ngomong sama Rita, iya mau nangis ya gue. Rita 18 tahun, aku cuma mau ngasih tahu ke dia, thank you. Thank you Rita. Thank you Rita gitu. Dan sama seperti Mbak Indi, tidak ada yang saya sesali karena mungkin kalau cerita ini saya sampaikan ada teman-teman yang bilang nggak relevan, tapi begini, Rita umur 18 tahun itu tumbuh dan besar dari satu kota kecil namanya Kota Trenggalek, di mana saya pada saat sekolah dari SMP, halo teman-teman di Trenggalek. Jadi pada saat SMP dan SMA saya harus mengayuh sepeda dari rumah sampai ke sekolah, itu pulang pergi hampir 25 kilometer. Pantes kamu nggak mau naik sepeda. Waktu ditawarin, makanya tadi kan ada sepeda di atas, aku bilang, wah sepeda apa tuh? Ini aja loh. Rita, Ceng Indi, Ceng Susi, ini lagi sedih loh cuma. Soalnya saya libur. Saya libur. Saya di Kalau enggak, aku makin nangis loh. Makin nangis, belum nangis dia. Belum nangis kita libur, ya kan? Terus itu kan Tuhan semesta atau apapun melakukan cipta kondisi terhadap Rita untuk kekuatan Rita pada hari ini. Gitu. Termasuk tetap support. Iya. Ya mungkin kalau anak sekarang ya itu kan dulu gitu. Tapi mau nggak mau itu saya sadari sebagai sebuah proses. Karena anak di kota kecil gitu ya. Terus kemudian itu tadi Mbak Indi, pada saat itu saya juga tidak pernah berpikir bahwa saya bisa kuliah di Jakarta. Nggak kenal Jakarta, Trenggalek ini ya kan. Alhamdulillah masuk ke Jakarta karena dapat beasiswa pada saat itu, dan kemudian itulah menjadi titik awal karir saya sampai dengan hari ini. Pelajarannya apa? Bahwa setiap kita boleh berencana, tetapi rencana apapun lakukan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Nanti semesta yang akan memberikan jawaban dengan frekuensi yang sama. Nah, ketika kemudian sudah bekerja begini, itu selalu saya ingat sebagai sebuah pesan bahwa saya dulu juga pernah mengalami proses perjuangan, sehingga ketika kemudian kita memimpin, kita mendampingi anak-anak yang kita pimpin, kita akan memiliki empati yang lebih. Itu yang saya rasakan. Termasuk tadi mungkin belum disinggung juga, pada saat mengkondisikan tim, sentuhan-sentuhan kecil seorang pemimpin wanita sebatas menyampaikan, halo, kabarmu hari ini gimana? Atau selamat ulang tahun ya buat anakmu yang lagi ini. Itu karena kecil tapi berpengaruh buat kinerja. Itu kinerja organisasi, itu saya rasain sih gitu. Sehingga ketika kemudian semua sudah tertata dari secara struktur, oh ini harus ngerjain apa,
once mereka ngerjain itu bukan terpaksa, tapi memang dari dalam, oh gue nggak enak nih sama mak gue, sama Bu Rita dan sebagainya. Nah itu yang kemudian membangun sebuah tim yang nanti efeknya ke kinerja dan happiness buat kita. Kalau kinerja tercapai itu bukan buat kita kok, buat anggota tim gitu. Kan pernah ngerasain ya Mbak, kalau dulu RPS gitu kan, oh bonus tahun ini sekian, wah itu happinessnya buat saya itu jauh lebih besar dari apapun. Dan yang terakhir mungkin Itu menunjukkan jerih payah kerja tim. dan kerja tim Ya, gitu. bukan, yang ada kan bukan Superman, Superwoman, tapi Iya, super tim. Yang Dan mungkin satu lagi, dalam proses kita memimpin, per hari ini ada teman-teman anggota tim kita yang pernah kita sama-sama, terus kemudian sekarang duduk di posisi level C misalnya, terus kemudian WhatsApp, Bu Rita, aku sekarang udah di sini, udah di level C, itu happiness juga. Karena kesuksesan juga. Iya, itu kesuksesan juga gitu. Jadi percaya apapun yang kita lakuin tulus, total dengan hati, gak akan kemana-mana, pasti balik ke kita. Balik ke kita. Betul. Itu sih. Oke, luar biasa. Boleh nambah lagi nggak? Boleh, satu jam lagi juga boleh. Karena gini, kalau zaman sekarang tuh kalau anak-anak yang mempunyai apa ya? Mungkin bukan kelainan, aku tuh ADHD. Dan apa? ADHD tuh aku nggak bisa fokus. Mungkin waktu kecil ibuku hamil kebanyakan vitamin C disuntik, jadi aku tuh cenderung aktif. Jadi pada saat saya SD SMP itu saya kesulitan untuk apa? Untuk fokus ya. Dan orang bilang nggak bisa jadi siapa-siapa, makanya saya terus terang sebel bahwa saya bisa sampai sini. Karena dulu apa ya? Kalau udah merasakan apa zaman SMP tuh susah gitu loh. Dan nggak bisa mengira nggak mengira untuk bisa sampai nangis sih. nggak apa-apa. Jangan. Kita nggak tahu loh bakal endingnya begitu. Cuman ini lagi nangis kok nanyanya roti. Terus nanti tadi dia bilang itu hiburan. Nah, cuman maksudnya saya dulu ngerasani bahwa saya tuh sempat dibully. Nah, saya mungkin kesulitan untuk fokus ya. Akhirnya karena saya dibully, saya sempat jadi pembuli. Karena saya waktu kecil dibully. Jadi sekarang saya merasakan kadang-kadang beruntung saya punya orang tua yang sangat memperhatikan saya. Jadi pada saat saya dibully, kebetulan ayah saya tentara. Jadi saya didampingi sama orang. Jadi terus terang pada saat saya dibully, orang itu disikat sama orang ayah saya. Setelah itu nggak ada yang berani bully saya. Jadi sangat penting juga nih buat para orang tua untuk memperhatikan kondisi emosional seorang anak. Supaya bagaimana memanage anak juga, mengelola anak itu dengan cara itu harus tahu. Dan sejujurnya, ya mungkin saya ceritanya rada berbeda nih sama Mbak Rita. Saya SD, SMP di Indonesia, kemudian SMA karena saya tidak happy sama keadaan di Indonesia karena saya ADHD, orang nggak bisa terima. Jadi saya merengek-rengek sama orang tua saya untuk minta dikirim ke luar negeri yang nggak ada orang Indonesia. Nah disitulah saya terus terang berkembang. Karena tidak ada orang yang mengenal saya, tidak ada orang yang tahu background saya. Tapi justru mereka menerima, jadi sehingga membuat kita mungkin kalau saya nggak tahu ya, saya nggak mau bilang bahwa orang Indonesia tuh nggak bagus apa pendidikan nggak, tapi mungkin apa yang saya alami pada saat saya masih kecil 15 tahun belajar di luar, saya ketemu dengan lingkungan yang saya tidak familiar, malah saya bisa menjadi rising star. Betul. Iya. Dan saya terus terang melakukan semua hal yang saya tidak lakukan di sini. Karena mereka tidak melihat catatan dan background, jadi mereka melihat realita saat itu. Tapi akhirnya kita bisa bicara ya bahwa lingkungan itu penting. Sehingga kita memilih teman-teman yang memberikan aura positif. Karena kadang-kadang kan membuat kita juga bergerak untuk ke positif. Karena penting ya kita jadi itu buat yang di sana juga kita anak-anak kita untuk kita itu ya berpikir untuk itu. Jadi memang penting sekali ya. Luar biasa sekali. Ini kita terima kasih. Terima kasih loh. Ini tadi kalimatnya betul loh Bu. Kalau tadi saya kan memang bukan sok psikolog ya. Kalau ini kan tadi terhadap
tempat kerja bonding ya. Yes. Ya kan? Jadi kalau bondingnya sudah, attachmentnya udah kuat, nggak perlu disuruh, mereka gerak sendiri. Betul. Kalau itu juga saya alami dulu di dapil ya. Bonding juga dengan curhat juga. saya. Kamu jangan nangis, jangan nangis. Aduh sorry loh ya. Kenapa gue juga nangis? Nggak apa-apa. Itu justru kejujuran. Terus Iya. saya tahu ini loh bahwa Itu adalah suara perjuangan. hati. Nggak melihat bahwa Iya. perjuangan dia itu begitu sulit loh, nggak Tapi gampang. hingga detik ini pun waktu terakhir kali saya di sana ya, saya juga masih dibully loh sama beliau-beliau karena gini, ADHD itu nggak bisa fokus. Dan pada saat nggak bisa fokus tuh pasti bolak-balik ke toilet. Ditanya loh, bocor ya, dalam hatiku. Ya akhirnya saya dengan goyang emberan. Ya, padahal sebenarnya Iya, menyakitkan itu dalam mengelola, hati. iya, iya. Manage hati ya, menjaga hati. Iya, iya. menjaga Jadi hati. semangat ya buat Dan, sahabat-sahabat iya. semua di sana. Tapi gini, kita sekarang mau terima kasih dulu Iya. sama ini narasumber kita, Jeng-jeng. ini Jeng-jeng yang cantik-cantik dan luar biasa. Jeng ini dan Rita, terima kasih banyak. Kami yang terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Dan Kita ini juga loh banyak Mbak dapat Susi, inspiringnya. Dan ini juga kita terima kasih sama penonton yang di sana. Biasa semuanya yang lagi nonton. Maaf ya kita berdua neng-neng. Enggak, itu melihat. Tapi kita semua bisa melihat nih, ini semua anak-anak yang hebat di sana, siapapun yang menonton, bahwa kita melihat bahwa tadi yang dikatakan oleh Jenita dan Jenny itu bahwa jangan pernah berhenti bermimpi, bermimpilah, terutama bermimpi yang indah. Karena kita dulu juga bermulai dari mimpi. Mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Tapi tadi harus apa? Berjuang, harus gak boleh menyerah, harus tadi tuh konsisten, disiplin. Dan tadi jangan punya mental memble, harus bisa kuat tough gitu. Karena tadi harus positive thinking, betul nggak? Bekerja dengan hati. Karena kalau udah pakai hati, itu semuanya tuh kayak enak aja, indah aja, nggak beban, nggak jadi berat. Dan yang paling utama adalah selalu berdoa sampai di atas. Karena sekarang yang selalu memberikan jalan yang terbaik buat kita. Dan kita kadang-kadang di dalam kesulitan, jangan dihindari. Jangan Disitulah takut. jangan Kalau buat takut. saya tadi dapat quotes Ya. dari Mbak Indri, Ya. takut ya. Jangan takut. Ya. Kalaupun salah, nggak apa-apa. Yes. Manusia tempatnya salah. Yes. Allah aja pemaaf. Iya. Tapi belajar, Ya. mulai lagi. Ya. Dan tadi kita melihat dari ibu-ibu yang hebat ini bahwa semua nggak mudah. Ya. Semua perlu perjuangan. Bagaimana Ya. perjuangan Mbak ini tadi, bahkan dari kecil dia menghadapi masalah dalam dirinya, tapi dia mencoba untuk dia berjuang, melawan apa yang menjadi hal yang menurut dia nggak mungkin kamu untuk maju karena tidak ada sesuatu kekurangan dari diri. Ternyata enggak. Ternyata Ya. bisa. Semua Ini itu mungkin baru terungkap baru loh. terungkap. Kita yang berteman udah 10 tahun aja. Kenapa kok baru terungkap ya? Saya baru berteman sehari gitu. Benar, apa kita belum mengulik dari dulu diri kita? Tapi buat saya adalah ini suatu hal yang kita menunjukkan bahwa nggak jangan takut, nggak ada yang namanya nggak bisa. Ya. Semua bisa, hanya mau atau enggak. Ya, dan gak ada yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah. Betul nggak? Apalagi tadi Jenita juga mengatakan bahwa perjuangan itu memang perlu proses, nggak mudah gitu loh. Tadi jadi nggak usah takut ya kan. Ini kita menunjukkan bahwa kita bisa tetap ada di sini karena kita semua selalu berjuang, ya kan? Ya, jadi Luar tetap biasa. semangat untuk berproses dan juga tetap semangat untuk nonton terus. Di ruang waktu untukmu. Sampai ketemu di Terima episode kasih. ketiga. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.